Shalom dan salam damai untuk kita semua pada pagi hari ini. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi Tuhan memberikan kesempatan yang sangat indah buat kita semua. Meskipun kita tidak dapat bertemu secara fisikal, tapi kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan yang indah bagi kita untuk beribadah bersama di dalam online pada hari ini. Dan kita tahu bahwa walaupun kita hanya secara online, kasih Tuhan, kehadiran Tuhan itu di dalam kehidupan kita, kita dapat rasakan betapa besar dan betapa hebat kuasa Tuhan. Jemaah yang saya kasihi, sebelum kita memulai ibadah ini, saya membawa kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami berterima kasih lewat kesempatan-kesempatan yang Kau sudah berikan dan sediakan buat kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, sekali lagi Engkau memungkinkan kami untuk terus melayani Tuhan, bahkan dapat bersama-sama di dalam ibadah online pada hari ini. Kami percaya semuanya atas kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, supaya seluruhnya ibadah kami hari ini, Tuhanlah yang akan menyertai kami. Dan bagi jemaah-jemaah dimanapun mereka berada, kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya mereka dapat mengambil waktu bersama-sama dengan keluarga untuk beribadah kepada Engkau. Dan biar kami terus menyembah Engkau, meninggikan nama Tuhan, walaupun di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapi oleh dunia pada masa ini. Karena banyak hal yang coba untuk melemahkan kami, tetapi kami percaya bahwa bila mana kami mengandal Engkau, kami akan terus dikuatkan di tengah-tengah kesulitan apapun. Dan biarlah seluruhnya ibadah hari ini Tuhan, Tuhanlah yang menyertai. Dan kami percaya bahwa tangan Tuhan, campur tangan Tuhan akan terjadi di setiap kehidupan kami, dimanapun kami berada. Kami buka ibadah ini hanya di dalam dan di atas nama-Mu Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita masuk di dalam pujian him kita pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian ini, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah, kalau orang yang berselamat berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada pada hari yang mulia. Pada hari yang mulia semua saleh adalah berteman di dalam tempat yang permai. Oleh kecintaan Yesus dan anugerah Al-Masih, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi
bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada, harus ku bekerja karena Tuhan hingga malam gelap. Harus ku bersaksi dari cintanya. Kalau nanti habis kerja baru batinku tetap. Kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Mazmur 138 ayat yang kelima sehingga ayat yang ke-8. Firman Tuhan ini seperti demikian. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau menghulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Demikian firman Tuhan. Saya serahkan kepada pimpin pujian. Dipersilakan. Mari saat ini kita masuk di dalam pujian kita. Walaupun dalam hari-hari kehidupan kita ada banyak yang kita lalui dalam krisis dunia pada hari ini, tapi janganlah kita hilang pengharapan kepada Yesus. Mari kita angkat pujian ini yang mengatakan pengharapan Tuhannya Yesus saja. Yang mati atas Golgota, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku, yang membelaku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku tegakkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Oh, Yesus pelepas dosaku. Dia pun selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Mari kita sekali mengangkat dan mengatakan lagu ini dengan katakan Dia membela aku. Mari kita bersama-sama katakan. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan senang.
dosaku. Dia pun selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Oh, Yesus, pelepas dosaku. Dia pun selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Haleluya. Seterusnya mari kita sambung pujian kita yang mengatakan, ada satu sobatku. Mari sama-sama kita nyanyikan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, sebagai pengharapan kita, sebagai sukacita kita kepada Yesus Tuhan kita. Mari kita sama-sama katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Mari sekali katakan, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu sendirian, Dia selalu menemani diriku. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Sebentar kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Hari saat ini kita angkat pujian ini sebagai sikap doa kita, sebagai satu penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kita bawa penyembahan ini sebagai satu kehormatan kita kepada Tuhan. Ya, pujian yang mengatakan, Bapa, aku persembahkan tubuhku. Mari kita siapkan hati kita. Kita angkat pujian ini dan kita katakan bersama-sama, Bapa, aku persembahkan tubuhku.
Tuhan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Sekali katakan Bapa. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali katakan Bapa. Kita akan pujian yang mengatakan Bapa. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Yesus, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Hanya kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Shalom dan selamat pagi. Saya berharap kita semua di dalam keadaan yang sehat-sehat. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kesempatan sekali lagi pada hari ini untuk belajar daripada firman-Mu. Kami tahu bahwa Engkau menyertai kami, menguatkan kami, sehingga kami dapat memahami dan juga dapat melakukan serta menjadi saksi atas-Mu dan firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah jemaat Tuhan, firman Tuhan yang akan kita sama-sama pelajari pada hari ini
Saya petik daripada kitab Roma 12 ayat 1. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan." Kesempatan yang kita ada pada saat ini adalah waktu emas. Kalau kita mengimbas semula keadaan dunia pada tahun 2020 ini, ada banyak bencana dan juga perkara luar jangka yang berlaku. Nah, dan yang paling famous itu adalah COVID-19 yang telah menjangkiti lebih kurang 47 juta orang dan sudah pun membuatkan atau meragut lebih daripada 1 juta nyawa. Nah, kesempatan yang ada pada saat ini seharusnya kita guna dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Seharusnya juga seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, biarlah rohmu menyala-nyala, kita juga seharusnya berapi-api dan bersemangat melakukan pekerjaan Tuhan. Walaupun dunia sedang berusaha menyeret umat manusia untuk masuk ke dalam kebinasaan, membuatkan manusia begitu mudah terluka, mudah tersinggung, mudah saling membenci, dan juga membuatkan kasih kebanyakan orang semakin dingin. Lagi-lagi ditambah dengan ada banyak pengajaran sesat, pemikiran sesat, dan sebagainya. Kita seharusnya bertambah rajin. Janganlah kendur, tetapi biarlah roh kita menyala-nyala dan melayani Tuhan. Karena Tuhan ingin supaya setiap anak-anaknya yang percaya kepadanya bukan setakat dapat bertahan, tetapi dapat berperanan aktif menjadi teladan, menjadi sarana untuk menaikkan semangat orang-orang di sekitar kita. Jadi melalui pembacaan Roma 12 ayat yang ke-11 ini, pada pagi ini saya mengajak kita belajar satu tema firman Tuhan, yaitu gunakanlah kesempatan ini. Daripada teks pembacaan ini, kita akan belajar beberapa perkara bagaimana menggunakan kesempatan yang ada ini. Poin yang pertama, saya ambil daripada ayat 11e, berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur ataupun berkurangan. Janganlah daripada ayat ini berbicara tentang larangan, seperti perintah seorang bapak kepada anak, yaitu suatu peringatan yang tegas supaya berhenti. Kerajinanmu di dalam ayat ini berbicara tentang kesungguhan, ketekunan yang berhubung dengan activity atau tindakan yang baik. Kendur maksudnya di sini adalah lesu, malas, mundur. Jadi daripada poin yang pertama ini, janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, berbicara ataupun merupakan satu larangan atau peringatan yang tegas supaya kerajinan kita, ketekunan dan kesungguhan orang percaya tidak menjadi kendur ataupun kurang atau mundur. Apabila ketekunan, kerajinan dan kesungguhan kita menjadi mundur ataupun kendur, maka ada bahaya besar yang menanti. Itulah sebabnya ditegaskan di dalam permulaan ayat ini, janganlah. Kalau kita melihat teks ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Keseluruhan teks ini, kalau kita baca Roma 12 ayat 11 dan sambungannya, ia berbicara tentang hidup dalam kasih. Jadi kita diingatkan supaya tetap rajin dan jangan mundur. Karena kalau mula mundur, itu bermaksud kita juga mulai kehilangan kasih. Tiada lagi semangat belajar, tiada semangat berdoa, tiada semangat melayani, dan iman juga akan mulai menjadi suam-suam kuku. Itu saudara, ingat,
jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Untuk menggunakan kesempatan yang ada saat ini, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Hal yang kedua, bagaimana kita menggunakan kesempatan yang ada ini adalah biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah bermaksud jangan halang ataupun tiada halangan. Rohmu dalam ayat ini adalah roh semangat. Dan menyala-nyala pula bermaksud panas, mendidih, dan bercahaya. Inilah kehendak Tuhan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memiliki roh yang menyala-nyala. Roh yang menyala-nyala ini adalah kehendak Tuhan dan pasti bergerak di dalam Tuhan. Sebab kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Walaupun manusia sudah berhenti bergerak dan mulai tidak ada kekuatan untuk melakukan segala sesuatu, Tuhan tetap bergerak melakukan misinya. Jadi di akhir zaman ini, orang Kristen yang tidak memiliki roh yang menyala-nyala selalu hanya suka menjadi penonton. Dan kita tahu bahwa seorang penonton itu hanya bisa melihat orang lain, gereja lain, dan sesiapapun duduk dan hanya melihat. Dan biasanya seorang penonton itu lebih banyak menjadi pengkritik daripada melakukan. Yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan setiap anak-anaknya adalah kita harus menjadi pemain. Kita harus melakukan. Karena hanya pemain atau yang melakukan sesuatu akan ada harapan untuk menjadi pemenang. Hanya dia yang akan mendapat hadiah. Sedangkan seorang penonton tidak akan pernah menang dan mendapat hadiah. Jadi saudara yang dikasihi, marilah kita memiliki roh yang menyala-nyala. Karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita untuk melakukan kesempatan yang ada saat ini. Seterusnya, poin yang ketiga, 11, layanilah Tuhan. Layanilah ini membawa maksud melayani atau menjadi hamba sukarela. Tuhan yang dalam ayat ini bermaksud dia adalah pemilik, penguasa, dan juga pemelihara. Tuhan memanggil kita dan Tuhan memilih kita bukan hanya untuk menjadikan kita sebagai orang percaya sahaja, tetapi Tuhan pilih kita agar kita juga melakukan pelayanan Tuhan. Nah, ada dua arti kata pelayanan yang selalu sahaja kita tidak pikirkan atau tidak mau mengerti, yaitu yang pertama, melayani yang dimaksudkan oleh Tuhan ini ada dua, yaitu yang pertama, melayani pribadi Tuhan. Melayani pribadi Tuhan bermaksud kita ada cara hidup yang dekat dengan Tuhan, mau selalu mendengar suaranya, memuji dan menyembahnya. Nah, ini merupakan satu pelayanan yang sangat indah, yaitu apabila kita memiliki pribadi atau hidup kita benar-benar dekat kepada Tuhan. Nah, contoh hamba-hamba Tuhan yang hidup dekat dengan Tuhan ini adalah Abraham dan banyak lagi. Dan arti melayani Tuhan yang kedua itu adalah melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan bermaksud kita terlibat langsung dalam kegiatan pelayanan. Orang yang hidupnya melayani Tuhan, ya pasti melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi orang yang melayani pekerjaan Tuhan belum tentu melayani pribadi Tuhan. Nah, kita boleh melihat dua contoh perbezaan sikap ini, yaitu di dalam Lukas 10:38 hingga yang ke-42. Cerita tentang Maria dan Marta. Kita dapat melihat daripada kedua pribadi ini, seseorang daripada mereka adalah melayani pribadi Tuhan, dan yang seorang lagi itu melayani pekerjaan Tuhan.
yaitu Maria. Maria telah memilih suatu hal yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, kisah di dalam Lukas 10 ayat 38 hingga 42 ini adalah pada waktu ketika Yesus di dalam perjalanan dan dia singgah di rumah Maria dan Marta. Sewaktu dia masuk di dalam rumah mereka, dia juga ada ramai pengikut yang ikut bersama-sama. Maria telah duduk mendengar perkataan Yesus, duduk dekat kaki Yesus dan mendengar. Tetapi Marta pula sibuk melayani, buat itu dan ini. Dan pada akhirnya Marta mengeluh, Tuhan, tolonglah saya bagi nasihat sama si Maria, bantu saya buat kerja. Namun apa yang Tuhan buat, apa yang Yesus lakukan pada waktu itu? Dia tidak memarahi Maria, tetapi dia berkata kepada Marta yang mengeluh, Marta, Marta, tidakkah engkau tahu bahwa Maria sudah melakukan perkara terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, pelayanan yang mereka berdua lakukan itu adalah pelayanan yang baik dan tidak salah. Tetapi yang terbaik daripada yang baik itulah yang Yesus inginkan. Jadi kesempatan yang ada pada saat ini, marilah kita lakukannya untuk melakukan perkara yang terbaik seperti yang Yesus inginkan di dalam kehidupan kita, yaitu layanilah Tuhan, bukan setakat melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kita melayani pribadi Tuhan di dalam hidup kita. Seterusnya, penutupnya, bagaimana pula dengan kita saat ini? Sepanjang kita menghadapi keadaan PKP, PKPB, PKPP ini, adakah peningkatan ataupun semangat kita itu turun? Nah, kita boleh jawab sendiri di dalam hati kita, karena kita sendiri yang tahu bagaimana hidup kita, iman kita. Jadi, kalau saja pada saat ini iman kita, hidup kita, kerohanian kita di dalam Tuhan sudah mulai kendur dan tidak lagi bersemangat, saudara yang dikasihi, marilah kita bangkitkan semula semangat itu. Kalau kita jatuh karena orang-orang sekitar kita, jangan pernah kalah. Seperti gambar ini, kita melihat bahwa ada 3 pribadi. Mereka mengalami situasi yang sama, tetapi mereka ada pemikiran yang berbeza. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Semangat di dalam pelayanan itu bukan bergantung kepada siapa di sekeliling kita, bukan bergantung kepada situasi kita, tetapi ia bergantung kepada cara pikiran kita. Biarlah orang di sekeliling kita memandang kita itu tidak berharga. Biarlah orang sekitar kita itu tidak memperdulikan kita. Biarlah orang di sekitar kita itu menjatuhkan kita. Biarlah orang di sekitar kita itu tidak pernah menilai kita dengan baik. Tetapi semangat itu harus ada. Karena kita tahu dan di dalam hati kita serta pikiran kita, Tuhan selalu ada menyertai kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap berjalan. Biarlah kerajinan kita itu tidak pernah kendur. Biarlah roh kita menyala-nyala. Dan marilah terus melayani Tuhan. Karena melayani Tuhan itu bukan suatu pilihan, tetapi itu satu keharusan untuk kita orang-orang percaya. Jadi saudara yang dikasihi, bersemangatlah selalu melayani Tuhan. Apapun situasi Anda saat ini, jangan pernah jatuh, jangan pernah hilang semangat. Terima kasih untuk kebersamaan ini. Mari kita berdoa bersyukur untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami percaya Engkau ada bersama kami.
dan juga melalui renungan firman-Mu yang kami dengar, walaupun hamba-Mu terbatas dengan hikmat dan kata-kata, biarlah Roh-Mu bekerja di dalam hati kami, sehingga kami dapat mendalami, dapat memahami firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati. Kita sama-sama masuk di dalam liturgi perjamuan kudus. Saya berharap kita dapat sama-sama mengikutinya. Kalau ada buku kuning nih, mari kita sama-sama buka surat yang pertama. Bacaan bertanggapan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan adalah Maha Kuasa. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Mereka berlari tanpa merasa letih, dan mereka berjalan tanpa merasa lesu. Allah adalah pengasih. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan oleh Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Dengan itu kita dapat mengetahui kasih Tuhan. Pujian kemuliaan. Semoga kemuliaan dikembalikan kepada Allah Bapa, Anak Allah dan Roh Kudus, dari semula sampai sekarang dan seterusnya, tidak berubah dan tidak berkesudahan. Amin. Doa pengudusan. Tuhan yang Maha Kuasa, setiap sanubari nyata dan jelas di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui apa yang dihasratkan, apa yang dibatinkan juga tidak dapat tersembunyi dari Tuhan. Kami memohon agar Tuhan menginsapi kami melalui Roh Kudus, supaya hati kami kudus, niat kami suci, dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan hormatnya kami mengembalikan kemuliaan kepada nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita sama-sama baca doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seterusnya, surat yang kedua. Hukum yang terutama. Dengarlah, Tuhan Yesus Kristus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang pertama dan terutama. Hukum yang seterusnya juga serupa demikian, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sekiranya kamu benar-benar menyesal dan bertobat, ingin berdamai dengan orang, berhasrat berubah menjadi baru, maka dan mematuhi Tuhan dan mentaati firman Tuhan, maka datanglah ke hadapan dengan iman untuk menerima perjamuan kudus supaya kamu memperolehi penghiburannya. Terlebih dahulu duduk dengan rendah hati dan mengakui dosa di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Pengakuan dosa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan pencipta makhluk, Tuhan yang menghakimi segala insan, percakapan, kelakuan, dan niat kami selama ini banyak melakukan dosa dan menimbulkan kemurkaan Tuhan. Kini kami menyesal, mengakui dosa kami dan bertobat. Kami berdoa agar Tuhan yang Maha Penyayang, kasihilah kami dan ampunilah segala dosa kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus, berkatilah kami agar kami dapat berubah menjadi baru, mentaati kehendak Tuhan, melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Segala hormat dan mulia
dikembalikan kepada Tuhan yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Doa pengampunan. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Bapa kami yang di surga, Tuhan pernah berjanji akan mengampuni sesiapa yang mengakui dosa dan bertobat serta beriman kepada Tuhan. Kini kami berdoa agar Tuhan mengasihani kami dan mengampuni dosa kami. Selamatkanlah kami daripada segala dosa kami. Doronglah kami dan kuatkanlah kami untuk melakukan perkara yang baik. Berikanlah hidup yang kekal kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menghiburkan. Dengarlah firman Tuhan dalam Alkitab kepada orang-orang yang rendah hati dan bertobat. Jika seseorang berdosa, kita mempunyai seorang pembela, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dia akan memohon bagi pihak kita di hadapan Bapa. Melalui Kristuslah dosa kita diampunkan, dan bukannya dosa kita sahaja, tetapi juga dosa semua orang. Marilah kepadaku, hai kamu semua yang lelah karena memikul beban yang berat. Aku akan membebaskan kamu daripada beban kamu. Seterusnya doa sandaran kepada Tuhan. Kamu haruslah bersandar kepada Tuhan. Kamu haruslah bersyukur kepada Tuhan. Memang sepatutnya kami mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Suci, Maha Kuasa, dan kekal abadi. Doa pembahagian roti dan anggur. Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi kami, Tuhan mengasihi kami sehingga menyerahkan anak-anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disalib demi menebus hidup kami dan menyelamatkan kami. Tuhan Yesus Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib sebagai korban penebusan yang sempurna. Dia telah mengadakan perjamuan kudus supaya kami senantiasa mengingati kematiannya dan pengorbanannya. Dalam buku-buku Injil, dia memesan kami supaya selalu mengadakan perjamuan kudus, sehinggalah kedatangannya pada kali kedua. Sekarang, dengan rendah hati, bersujud dan memohon kepada Bapa yang Maha Pengasih, agar kabulkan doa kami, berkatilah kami, supaya kami dapat menuruti perintah anak Tuhan Yesus Kristus, mengingati kematiannya dan pengorbanannya, menerima roti dan anggur ini, bermakna menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ketika Yesus dikhianati, dia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, dan membagikan roti itu kepada pengikut-pengikutnya sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diberikan untuk kamu. Lakukanlah hal ini untuk mengenang aku." Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan, lalu mengucap syukur kepada Allah, dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya sambil berkata, "Kamu haruslah minum. Cawan ini perjanjian Allah yang baru, yang disahkan dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukanlah hal ini untuk mengenang aku." Amin. Doa mendampingi Tuhan. Tuhan yang Maha Penyayang, kami tidak berani mendampingi meja kudus Tuhan dengan kebenaran kami sendiri, tetapi hanya dengan anugerah Tuhan. Bahkan kami tidak layak pun untuk memungut cebisan-cebisan perjamuan kudus ini. Hanya Tuhan yang kekal abadi mengasihi kami. Kami berdoa agar Tuhan memberkati kami, supaya kami dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah anak Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kudus, supaya kami memperoleh hidup dan manfaat
Kami ditebus dan dikuduskan dengan darah Yesus yang suci. Dengan itu, kami dapat senantiasa tinggal di dalam Kristus, dan Kristus juga tinggal di dalam kami. Amin. Seterusnya, doa pembahagian roti. Yesus berkata, "Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diberikan untuk kamu. Kamu harus menerimanya dengan iman dan syukur, dan senantiasa mengingati pengorbanan Yesus untuk kamu." Doa pembahagian anggur. Yesus berkata, "Inilah darahku yang dicurahkan untuk banyak orang, darah yang mengesahkan perjanjian Allah yang baru. Kamu minum ini demi mengingati darah Yesus yang mengalir untuk kamu. Haruslah kamu menerimanya dengan hati yang penuh syukur." Mari kita berdoa di dalam hati. Seterusnya, doa pemberian persembahan. Ya Tuhan Bapa kami, hamba-hamba Tuhan yang merendahkan diri menjalani upacara ini dengan pujian dan syukur. Inilah persembahan kami. Kami memohon agar Tuhan menerimanya. Dengan ikhlasnya kami berdoa supaya Tuhan memberkati kami semua, agar kami semua percaya melalui pengorbanan darah dan tubuh anak Tuhan, Yesus Kristus, kami dapat ditebus dan diselamatkan dari dosa. Dengan itu, kami dapat memperoleh anugerah dari Tuhan. Kini kami mempersembahkan tubuh dan roh kami kepada Tuhan sebagai persembahan hidup yang kudus. Kami memohon agar Tuhan memberkati kami yang menerima perjamuan kudus. Sebenarnya kami berdosa dan tidak layak memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi apa yang dilakukan sekarang memang adalah kewajiban. Karena Tuhan Yesus Kristus telah mengampuni dosa-dosa kami. Jadi kami berdoa agar Tuhan menerima persembahan kami. Jangan mengambil kira kelakuan kami. Semoga hormat dan kemuliaan dikembalikan kepada Yang Maha Kuasa Allah Bapa, Anak Allah dan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Termulialah Allah di langit yang tertinggi. Kesejahteraan di atas bumi dikembalikan kepada umat yang berkenan kepada Tuhan. Kami memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kemuliaan-Nya, Bapa Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kudus, Anak Tunggal Allah, Tuhan yang menebus manusia yang berdosa. Kasihanilah kami, karena hanya Yesus Kristuslah satu-satunya yang kudus, hanya Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan, hanya Yesus Kristus dan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa ditinggikan bersama-sama. Amin. Seterusnya kita akan masuk di dalam doa penutup dan doa berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Segala kemuliaan dan hormat kami kembalikan kepada Engkau Tuhan, karena kasih setia-Mu kepada kami yang tidak pernah berkesudahan. Hari ini kami berterima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk berkumpul bersama di dalam ibadah online ini. Hamba-Mu percaya Bapa, bahwa Engkau telah memberkati anak-anak-Mu sepanjang minggu ini. Dan pada saat ini kami tahu Tuhan, Engkau sudah pun bersama-sama dengan kami. Jika di luar sana ada anak-anak-Mu yang sedang sakit, kami percaya bahwa Tuhan mengirimkan kesembuhan kepada mereka. Karena melalui darah-Mu itu segala sakit penyakit dihapuskan. Dan Bapa Surgawi, pada saat ini juga hamba ingin berdoa
bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam persoalan apapun yang mereka alami, pribadi mereka, keluarga mereka, community mereka, dan sebagainya. Hamba percaya bahwa Tuhan memberikan mereka jalan keluar dan kebijaksanaan di dalam menyelesaikan hal tersebut. Tidak lupa berdoa untuk negara kami Malaysia, khususnya Sabah, negeri kami yang sedang hebat dilanda dengan wabah COVID-19. Kami percaya Bapak bahwa Engkau ada rencana-Mu sendiri. Oleh itu Tuhan, berikanlah hikmat, berikanlah kebijaksanaan kepada setiap anak-anak-Mu yang percaya kepada Engkau, agar kami dapat mengikuti segala peraturan yang telah diberi, sehingga kami dijauhkan daripada sakit ini. Dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau juga senantiasa melindungi anak-anak-Mu yang bekerja di barisan hadapan untuk melawan virus ini. Begitu juga dengan kerajaan kami, walaupun sedang di dalam pergolakan, tapi kami tahu Tuhan, ini semua sudah termaktub di dalam firman-Mu. Oleh itu Tuhan, bagi kami sebagai anak-anak-Mu, berikanlah kami kekuatan agar kami tetap setia kepadamu, tidak dibawa oleh arus dunia ini, karena kami tahu Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kami. Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita pulang dengan membawa berkat, dan kita percaya bahwa berkat Tuhan itu akan menyertai kita semua daripada sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Doa senyap. Terima kasih. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua.